Dan cerita pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Zai yang baru keluar dari penjara. Dia merupakan mantan pegawai pembantu polisi. Dia lantas menceritakan awal mula kenapa dia bisa masuk penjara. Dulunya Zai setiap hari harus berkeliling melakukan pungli pada bisnis-bisnis ilegal, terutama mereka yang butuh perlindungan polisi. Uang tersebut kemudian dikumpulkan dan dibagi-bagikan ke para petinggi kepolisian yang nilainya bisa mencapai ribuan kali lipat dari gaji pokok polisi biasanya. Jadi tidak heran kalau ada banyak polisi yang perutnya buncit. 更高级的警司是牌探长的呢，按照职位由上而下的去分发。 Lalu pada suatu hari, pimpinan polisi Hong Kong yang bernama Inspektur Gao, tapi mukanya bule, dia mengumumkan untuk menertibkan para mafia. Sang inspektur mengatakan bahwa ia hanya akan memberi izin kepada anggota dari Big Family untuk mengoperasikan bisnis mereka. Dan jika ada geng yang tidak masuk ke dalam Big Family, maka akan langsung dibubarkan oleh kepolisian. Dalam hal ini, polisi yang ditugaskan untuk melakukan pembubaran geng adalah Sule. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Sule berhasil naik pangkat. Bahkan, dia berhasil menduduki jabatan sebagai kepala polisi yang baru. Pada suatu hari, Sule menerima uang tambahan dari rekan kerjanya yang bernama Wan Chiong. Yang ternyata itu merupakan uang suap dari sebuah geng yang dipimpin oleh Fei Bo. Sebenarnya Sule sudah menolak uang suap tersebut, tapi Fei Bo justru menyuap Inspektur Gao sehingga bisnisnya tetap berjalan. Padahal dia bukan bagian dari Big Family. Hal itu pun membuat Sule merasa khawatir dengan salah satu pimpinan keluarga mafia yang merupakan seorang wanita. Pimpinan itu bernama Bai Zeni yang beberapa bulan kemudian menjadi istri Sule karena mereka saling suka. Sule takut kalau keberadaan Fei Bo akan mengancam bisnis Bai Zeni. Oleh karena itu Sule pun menemui Fei Bo untuk membahas masalah ini. Di sana Sule juga bertemu dengan seorang pria bernama Hao. Dengan beraninya, Hao menyerang Fei Bo karena ia ingin menyelamatkan adiknya dari organisasi Fei Bo yang kejam. Sule pun mengagumi keberanian Hao. Dia lantas meminta Fei Bo untuk membebaskan Hao dan juga adiknya dari geng. Namun Fei Bo meminta syarat di mana dia akan membebaskan mereka jika Sule mengizinkannya untuk berbisnis. Mendengar itu Sule pun setuju karena dia kasihan pada Hao. Apalagi Hao adalah perantau dari kampung yang kismin. Dan setelah itu Sule meminta Hao untuk bekerja sebagai bodyguard istrinya alias Bai Zeni. 有需要你的时候就会通知你。拿给之后再。知道。 Sementara itu di sisi lain, Sule sesungguhnya punya masa lalu yang selalu ia kenang. Sebelum berkecimpung dalam dunia mafia, Sule pernah berpacaran dengan seorang wanita cantik bernama Zen. Namun hubungan mereka kandas karena Zen memilih meninggalkan Sule ke Amerika. 7 tahun kemudian, Zen kembali ke Hong Kong bersama putranya yang bernama Jun. Dan ternyata Jun adalah anak kandung Sule. Jadi saat pergi ke Amerika, Zen sebenarnya mengandung anak tanpa sepengetahuan si Sule. Akan tetapi kepulangan Zen ke Hong Kong bukanlah untuk menuntut tanggung jawab. Ia justru meminta tolong kepada Zai untuk merahasiakan keberadaannya dari Sule. 我还是要靠自己的努力。叔叔，请你吃蛋糕啊！你吃吧。 Zen kemudian tinggal di kos-kosan yang mungil, tapi tidak semungil kos-kosanku dulu. Asik. Dan pada momen ini, Hao bertemu dengan Zen karena ia juga tinggal di daerah tersebut. Dari tatapannya, Hao tampak jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi saat itu, dia masih sadar diri karena Zen terlalu cantik untuk dia yang mukanya kayak bakpao keinjak alias bulu. Seiring berjalannya waktu, Zen tinggal di sana karena ia bekerja menjadi pelayan di sebuah butik. Hingga pada suatu hari, Zen tidak sengaja bertemu dengan Bai Zeni yang hendak membeli baju. Dan ketika Zen sedang mengemas pakaian, Sule datang ke butik itu untuk menjemput Bai Zeni. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Zen akhirnya bertemu lagi dengan mantan terindahnya itu. Tapi sekarang dia sudah menjadi suami orang. Dan ketika menyadari keberadaan Zen, Sule juga tidak kalah terkejutnya. Di dalam lubuk hatinya masih ada secuil perasaan cinta yang tersisa. Asik. 怎么了，老公？谢谢。 Pertemuan Sule dengan sang mantan pun membuatnya berpikir keras. Selama ini Sule bertanya-tanya kemana mantannya pergi, hingga Sule menyadari kalau Zai sengaja merahasiakan hal itu darinya. Sule pun memaksa Zai untuk berbicara dengan cara menggelitik kakinya sampai dia nggak kuat. Karena tidak kuat, Zai pun akhirnya memberitahu bahwa Zen terpaksa meninggalkan Sule 7 tahun lalu karena hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga. Apalagi keluarga Zen ternyata mengancam akan mengeroyok Sule jika mereka tetap melanjutkan hubungan. Oleh karena itu, Zen memilih pergi demi melindungi Sule. Di sisi lain, Hao semakin dekat dengan Zen karena sering dimintai bantuan. Malam itu, Hao membantu Zen memasang bohlam di kosannya. Setelah itu, Hao mengajak Zen makan malam. Tapi karena ingin membersihkan kamar kosnya dulu, Zen pun menolaknya secara halus. Oleh karena itu, Hao berjanji akan memberikan makanan untuk Zen dan Jun. Dan belum lama setelah Hao pergi, tiba-tiba Sule datang menemuinya. 我们能进来跟你聊两句吗？
Di sini Sule terkejut ketika tahu bahwa Jun adalah anak kandungnya. Dia seketika merasa bersalah karena selama ini Zen harus merawat anaknya seorang diri. Tak lama setelah itu, Hao datang dan ia tak menyangka akan bertemu dengan Sule di sana. Tadinya Hao berniat pergi karena merasa sungkan telah mengganggu. Namun Sule justru berpesan kepada Hao agar dia mau menjaga Zen dan Jun. Dia percaya pada Hao karena sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. 一言难尽，但请你照顾阿珍。我明白。 Pertemuan Zen dengan Sule kemarin akhirnya membuat Bai Zeni bertindak. Besok siangnya, Bai Zeni menemui Zen karena ia sudah mengetahui masa lalu suaminya dengan wanita tersebut. Sebagai calon ibu, Bai Zeni tahu betapa beratnya hidup Zen yang merawat seorang anak tanpa suami. Ia pun memberikan sejumlah uang untuk Zen. Namun Zen dengan tegas menolak uang tersebut. Karena sejak kedatangannya ke Hong Kong, Zen bertekad untuk hidup mandiri dan tidak mau mengganggu Sule dan keluarganya. 你的好意，我心领了。我祝你们白头偕老。 Setelah pertemuan dengan Zen, Bai Zeni justru baru menceritakan kehamilannya pada Sule. Padahal usia kandungannya sudah hampir 4 bulan. Mendengar itu, Sule pun senang karena bisa punya anak lagi. Keesokan harinya, Sule kembali menemui Zen dan Jun. Tujuan Sule sebenarnya adalah karena ia ingin bertanggung jawab atas tubuh kembangnya si Jun. Sebagai ayah, Sule ingin menafkahi dan menyekolahkan putranya yang mulai tumbuh besar itu. 这也是我的责任，让我补偿你们这么多年受过的苦。 Sementara itu di lain tempat terlihat Feibo punya rencana baru dengan Wen Xiong. Karena ternyata Sule melarang Feibo untuk mendirikan organisasi sendiri dan menyuruhnya untuk fokus di gengnya saja. Oleh karena itu Feibo pun berniat menghancurkan salah satu big family yang paling berkuasa, yaitu organisasi milik Bai Zeni. Di mana Bai Zeni memiliki ratusan bisnis haram, mulai dari kasino yang merupakan bibit-bibit judi slot hingga bisnis barang haram lainnya. Diam-diam Feibo mendatangi Inspektur Gao selaku komisaris polisi, lalu menyuapnya agar mau mengeluarkan surat penggeledahan pabrik barang haram milik Bai Zeni. Dan tidak butuh waktu lama, operasi itu pun langsung dilaksanakan. Bai Zeni pun panik dan langsung menelpon Sule untuk meminta bantuan. Sayangnya Sule rupanya tidak bisa bertindak lebih jauh karena katanya operasi penggerebekan itu dijadwalkan dari pemerintah pusat. Dan Sule pun merasa kesal karena pihak Inspektur Gao tidak memberitahunya tentang penggerebekan ini. Tapi karena situasinya sudah mendesak, mau tak mau Bai Zeni dan Hao harus menghadapi para polisi bayaran Feibo tersebut. Namun naasnya hal itu membuat hati Sule hancur berkeping-keping karena Bai Zeni terjatuh dan mengalami pendarahan hebat sehingga bayi dalam kandungannya pun gugur. Di sisi lain, Hao mengalami patah tulang kaki yang sangat parah. Untuk mengurus masalah ini, Sule kemudian melakukan investigasi secara diam-diam. Awalnya memang tidak ada yang mencurigakan, tapi Zai menyadari bahwa Wen Xiong semakin sering bertemu dengan Feibo. Dia menduga kalau Wen Xiong telah berkhianat dan bekerja sama dengan Feibo. Untuk itu, Sule segera membalas perbuatan Feibo dengan menjebaknya atas kasus kepemilikan barang haram. 让你和阿豪报仇。你给我为出生的孩子偿命。 Dan dengan jebakan itu, Feibo akhirnya dijebloskan ke penjara. Ya, beginilah gelapnya dunia kepolisian. Bukannya mengayomi masyarakat, malah sibuk saling jebak. Ada aneh. Sementara itu, setelah Bai Zeni pulih, ia menjenguk kondisi Hao yang sekarang menjadi pincang. Bai Zeni pun mengapresiasi pengorbanan Hao dan menunjuknya sebagai wakil bos, bukan hanya sebagai bodyguard. Dengan kata lain, kedudukan Hao sekarang semakin tinggi dan bayaran yang dia terima pun semakin besar. Setelah bertemu dengan Hao, Bai Zeni dan Sule pun bergegas pulang. Tapi sebelum itu, Bai Zeni pamit sebentar untuk ke toilet. Dan ketika sedang menunggu istrinya, secara tidak terduga Sule justru bertemu dengan Zen yang ingin menjenguk Hao. Dan tidak disangka-sangka, ternyata Zen sudah resmi berpacaran dengan Hao. 那你就光明正大呀！你是单身，我也是单身，那已经是6、7年前的事情了。我也准备搬家，真的吗？陪我散散步吧。就 Ya, walaupun bingung kenapa Zen bisa suka dengan muka tua seperti Hao, tapi Sule tetap menghargai keputusannya. Yang terpenting mereka berdua bisa bahagia. Tak lama kemudian, Bai Zeni melihat Zen yang bertemu dengan Sule. Dia sempat cemburu, tapi setelah tahu Zen sudah berpacaran dengan Hao, dia merasa sangat lega. 是阿豪的女朋友啊，泽夫老公。 好， Singkat cerita, Hao akhirnya menikah dengan Zen. Tentu saja, Sule dan Bai Zeni menghadiri pernikahan tersebut dan ikut merasa bahagia. Sepulangnya dari pesta, Bai Zeni akhirnya mengaku kalau sebenarnya ia pernah mengorek masa lalu suaminya. Akan tetapi sejauh pengamatan Bai Zeni sampai saat ini, Sule sudah sepenuhnya move on dari Zen. Lagi pula, Zen juga sudah menikah dengan pria pilihannya. Saat mereka hendak pulang, Bai Zeni meminta tolong pada Sule untuk mencari arlojinya yang ketinggalan di dalam. Sedangkan dia akan menunggu di mobil. Tapi saat Bai Zeni mau masuk mobil, tiba-tiba 找人暗杀许乐。
Dan gara-gara ledakan itu, Bai Zeni pun tewas dengan sangat mengenaskan. Di sini hati Sule benar-benar hancur. Setelah anaknya gugur di kandungan, kini dia harus kehilangan istri tercintanya. Dan dia sangat yakin semua ini adalah ulah Fei Bu. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat, dan setelah kematian Bai Zeni, seluruh urusan bisnis langsung diambil alih oleh Hao, dan Sule akan menjadi penasehatnya. Di bawah kepemimpinan Hao, bisnis keluarga Bai Zeni menjadi semakin maju. Namun secara perlahan, Hao mulai berubah dari sosok yang baik hati dan berhati lembut menjadi sosok yang kejam dan serakah. Bahkan dia tak segan-segan berbuat kejam untuk menjalankan aksinya itu, sampai akhirnya ia berhasil menjadi pemimpin di antara 3 big family mafia lainnya. 很快，他就成为了4大家族之首。 Tuh kan bener, uang itu memang benar-benar bisa mengubah sifat manusia, coy. Di sisi lain, Sule yang masih diselimuti balas dendam akhirnya tahu motivasi Fei Bu yang ingin menghasut 3 big family lainnya agar membenci Hao. Dari penjara, Fei Bu bekerja sama dengan Wen Xiong untuk merebut posisi Hao di keluarga Bai Zeni. Hao pun mendengar rencana tersebut, sehingga dia langsung mendatangi Wen Xiong dan menyiksanya agar dia tidak berani mengusik bisnisnya lagi. 你个混蛋！要我的下手，你看到了吧？ Diam-diam tindakan Hao tersebut membuat Sule merasa khawatir. Malam itu Sule mendatangi Hao dan menyarankannya untuk berhati-hati. Apalagi sebentar lagi Fei Bu akan bebas. Di sini Sule yakin kalau Fei Bu pasti akan menghabisinya. Akan tetapi malam itu Hao terlihat tenang-tenang saja dan berkata kepada Sule kalau ia akan baik-baik saja. Dan tanpa Sule tahu, Hao diam-diam mengutus orang ke penjara untuk menghabisi Fei Bu. Yang tanpa diduga, keadaan justru berbalik karena Fei Bu ternyata sudah membentuk aliansi baru dan pertempuran pun terjadi. Beberapa bulan kemudian, Fei Bu akhirnya resmi dibebaskan. Dan setelah itu, Inspektur Gao yang dari awal memihak Fei Bu meminta Hao agar membagi wilayah kekuasaannya kepada Fei Bu. Di situ, karena dia tidak bisa menolak permintaan Inspektur, Hao memberikan 2 wilayah potensial miliknya yang langsung disetujui oleh semua pihak kecuali Sule. 干杯 ！Cheers！ 干杯！ Besok harinya, Hao mengungkapkan alasannya memberikan 2 wilayah itu karena ia tahu jika Inspektur Gao akan segera pensiun. Dan setelah Inspektur pensiun nantinya, dia yakin kalau Fei Bu dan Wen Xiong pasti akan melempem alias tidak berbahaya karena tidak punya backingan aparat. Seperti yang kita tahu, kalau bisnis mau lancar, kita harus punya backingan polisi atau pejabat. Kalau enggak ya hancurlah. Mana main? Di lain pihak, Fei Bu diam-diam berencana menaklukkan Hao dengan cara mengambil hati para pegawai Hao yang ada di pabrik barang haram di Thailand. Fei Bu pun menyuntik mereka dengan dana yang begitu besar dan berharap kalau orang-orang Thailand itu akan pindah kubu ke gengnya. 那当然，他可是信心的保证啊！ 跟阿豪根本没得比。 Sedangkan di saat yang sama, Zai membawa kabar kalau sebentar lagi pemerintah Hong Kong akan membentuk KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga tersebut akan dihuni oleh para jaksa dan perwira yang berintegritas dan siap menangkap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Yang artinya Sule juga bisa tertangkap karena selama ini melindungi bisnis-bisnis haram. Tak lama kemudian Sule mendapat telepon dari pimpinan KPK, Yang Li, atau biasa dipanggil Komandan Li. Dia ternyata ingin bertemu dengan Sule karena dia telah menelusuri kasus korupsi yang melibatkan mafia dan polisi di Hong Kong. Sebelum itu, Komandan Li sudah menelusuri sepak terjang Sule yang sering berurusan dengan Big Family. Namun Komandan Li memberi 2 tawaran kepada Sule, yaitu menjadi saksi kunci atas kasus-kasus penyuapan para polisi dan lepas dari hukuman atau tetap memihak pada para mafia. 掌握着你们的犯罪证据，足够你下半辈子做出的选择。 Sule pun tahu kalau posisinya terjepit, tapi ia menyempatkan diri bertemu Hao dan mengingatkan pria itu bahwa lembaga KPK itu sedang melakukan pengintaian. Sule berharap agar Hao lebih berhati-hati, bahkan kalau bisa justru meninggalkan Hong Kong secepatnya. Dia mengatakan itu karena ingin melindungi Hao, Zen, dan Jun. Akan tetapi Hao rupanya tidak percaya dengan itu. Ia berpikir jika KPK akan sama seperti para polisi Konoha yang langsung nurut kalau nerima kertas warna merah bergambar Soekarno-Hatta. Bukannya memikirkan kehadiran KPK, Hao justru masih berambisi untuk menghabisi Fei Bu. Tak lama kemudian, dia mengendus upaya yang dilakukan Fei Bu di Thailand. Ia pun langsung terbang ke Thailand dan menginterogasi Fei Bu di hadapan para anak buahnya. Posisi Fei Bu pun seketika terdesak. Dia pun menyuruh orang-orang Thailand untuk berpihak padanya. Tapi ternyata mereka semua justru masih setia kepada Hao. Dan pada akhirnya, Hao pun langsung menghabisi Fei Bu saat itu juga. 多痛快！ Fei Bu tetap koit di tempat. Di saat yang sama, KPK semakin gencar menangkap para pejabat tinggi yang terbukti melakukan korupsi. Sule pun semakin merasa khawatir terhadap Hao, tapi ia tak bisa menghubungi pria tersebut karena sedang diawasi. Maka Sule berpikir jika ia perlu menemui Zen untuk membahas masalah ini. Pada intinya, Sule minta tolong kepada Zen supaya membujuk suaminya agar pergi dari Hong Kong sebelum semua terlambat. Kali ini, Sule tahu kekuatan KPK yang tidak bobrok seperti KPK di negeri Konoha. Dan dia yakin tidak mungkin ada orang yang bisa lolos dari mereka. Oleh karena itu, dia khawatir Hao akan ditangkap dan bisa membahayakan hidup Zen dan Jun. 你和小俊好不容易才过上好生活，
Maka begitu Hao pulang dari Thailand, Zen langsung menemui suaminya dan membujuknya agar pindah dari Hong Kong. Zen beralasan kalau ia ingin menyekolahkan Jun ke tempat yang lebih baik. Selain itu, Zen sudah merasa cukup dengan harta yang mereka miliki sekarang, sehingga akan mudah bagi mereka untuk memulai hidup baru di negeri orang. Sayangnya, Hao langsung tahu kalau itu cuma suruhan Sule, dan tanpa ragu, Hao mulai menuding kalau Zen telah berselingkuh. 有没有把他当兄弟？有没有？这关你什么事啊？ Hubungan Zen dan Hao pun seketika memburuk setelah peristiwa tersebut. Hal itu sontak membuat Sule memikirkan keselamatan mereka berdua. Sule merasa bersalah karena ia tak bisa melindungi Zen dan juga Jun. Dia tidak menyangka kalau Hao yang dulunya baik hati kini menjadi kejam setelah punya banyak uang. Di waktu yang bersamaan, KPK mulai menangkap orang yang terlibat korupsi satu persatu. Dan yang pertama ditangkap adalah orang kepercayaan Sule, yaitu Zai. Zai pun diinterogasi selama 10 jam dan diberi pertanyaan yang sama untuk mengungkap nama-nama polisi yang korupsi. Akan tetapi Zai tidak mau buka mulut. KPK pun melepaskannya untuk sementara waktu, tapi dia akan terus diawasi selama 24 jam. Di lain pihak, Zen semakin tersiksa gara-gara kelakuan Hao. Bahkan sekarang dia dikurung sepanjang hari agar tidak keluar menemui Sule. Hal ini pun membuat Jun sedih karena dia tidak bisa menemui ibunya sendiri. Untung saja, malam itu anak buah Hao sedikit melunak dan mengizinkan Jun bertemu dengan ibunya. Sayangnya, Hao mengetahui hal itu dan langsung marah besar. 我是你老公，把针叫医生。 Esok harinya, Zen yang terluka parah nekat kabur dari rumah sambil kesakitan. Tapi di tengah jalan, dia tidak kuat dan jatuh pingsan. Beruntung, Sule sedang berada di sekitar sana dan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun naasnya, Zen tidak bisa diselamatkan karena luka di tubuhnya terlalu parah. Semua itu terjadi karena Hao terlalu sering menyiksanya. Di sini, Hao pun sangat menyesal dan merasa bersalah karena dia telah membuat istrinya meninggal dunia. Tapi Sule jauh lebih marah. Dari awal, Sule sudah meminta Hao untuk menjaga Zen. Tapi kini kenyataannya berkata sebaliknya. Dan itu membuat Sule sangat murka. 不是你哪儿谁打的？ Setelah insiden itu, Sule pun bertindak cepat. Malamnya, ia pergi ke kantor KPK dan mengatakan kalau dia bersedia menjadi saksi kunci atas kasus penyuapan yang dilakukan oleh Hao dan Big Family. Dia melakukannya untuk memenjarakan Hao sehingga Sule bisa menjauhkan Jun darinya. Tanpa basa-basi, KPK pun segera membuat rencana penangkapan Hao yang dilakukan tepat pada hari pemakaman Zen. 李警官，这么大的行动， 谁请合作？ Keesokan paginya, Sule datang ke rumah duka dan memberikan penghormatan terakhirnya untuk Zen, mantan terindahnya. Sule sebenarnya datang bersama Zai, tapi setelah itu Sule ingin berbicara empat mata dengan Hao. Sule kemudian mengatakan bahwa ia ingin membawa Jun bersamanya. Di sini Sule juga sangat kecewa pada Hao yang berubah jadi orang yang serakah. Tapi selain itu dia juga menyesal karena telah memberi Hao kekuasaan. Ternyata kekuasaan itu bisa mengubah orang baik jadi jahat. Dalam kemarahan itu, Hao rupanya sudah tahu kalau Sule telah bekerja sama dengan KPK. Bahkan sekarang sudah ada selusin polisi anti korupsi yang bersiaga di luar rumah duka. Oleh sebab itu, Sule pun mengajukan penawaran. Dia akan mengambil putranya dan bersedia menembak kakinya sendiri supaya impas dengan penderitaan Hao. Dan akhirnya Hao kemudian ditangkap KPK, dan setelah itu KPK juga menangkap para pejabat dan mafia yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan sebenarnya Sule juga akan dipenjara meskipun vonis hukumannya akan dikurangi karena ia membantu penyelidikan polisi. Namun setelah penangkapan Hao hari itu, Sule menghilang bersama Jun. Ia kemudian menjadi buronan internasional dan tidak pernah tertangkap hingga sekarang. Film pun